Nama ruh seseorang di alam malakut menurut pandangan ulama dan ahli makrifat adalah ru'ya rawani atau ru'ya ruhaniyah. Berikut penjelasan lengkap, rinci, dan mendalam. Penjelasan nama dan hakikatnya. Dalam ajaran tasawuf dan ilmu hakikat, ruh manusia melewati 4 tingkatan alam saat diturunkan menuju dunia. Masing-masing memiliki sebutan khusus. Di alam lahud disebut ruh al-qudsi, di alam jabarut disebut ruh as-sultani, di alam malakut disebut ru'ya rawani atau ru'ya ruhaniyah, di alam malk atau dunia disebut ruh al-insani atau nafs. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sir Al-Asrar menjelaskan bahwa saat ruh tiba di alam malakut, Allah melapisi dan menghiasinya dengan nur al-malakut, sehingga wujudnya menjadi halus, bercahaya, mampu bergerak bebas tanpa terikat materi, dan dapat mengenali makhluk gaib serta tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah wujud asli ruh sebelum dibalut tabir jasad duniawi. Ciri ruh di alam malakut, bersifat cahaya dan halus, tidak memiliki wujud kasar, tidak terikat ruang dan waktu seperti di dunia, dapat melihat hakikat, mampu memandang keadaan sesungguhnya, bukan sekadar bayangan lahiriah. Ingat perjanjian awal, masih membawa kesadaran akan janji yang diucapkan di hadirat Allah sebelum turun ke jasad. Terhubung dengan alam gaib, berada satu tingkatan dengan malaikat dan makhluk halus, namun tetap memiliki fitrah kemanusiaan, pandangan ulama dan dalil. Imam Al-Ghazali menyebut alam malakut sebagai alam hakikat, sedangkan dunia hanyalah bayangannya. Ruh di alam ini berada dalam wujud aslinya yang murni sebelum masuk ke tubuh, dan saat tidur atau setelah mati, ia kembali ke wujud serupa. Firman Allah dalam Qiyas Az-Zumar ayat 42 menjadi dasar. Allah menggenggam nyawa pada saat kematiannya dan nyawa yang belum mati ketika ia tidur, lalu ditahan yang telah ditetapkan ajalnya dan dikembalikan yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ibnu Qayyim menafsirkan bahwa saat ruh diambil, ia kembali ke wujud ru'ya rawani yang menjadi hakikatnya di alam malakut. Makna mendalam. Para ahli makrifat mengajarkan bahwa meskipun kita hidup di dunia, ru'ya rawani itu tetap ada dan bersemayam di dalam hati. Jika hati bersih dari karat dosa, cahayanya akan bersinar, sehingga seseorang dapat merasakan kedekatan dengan alam gaib, memiliki firasat lurus, dan mengenal kebesaran Allah lebih dalam. Inilah yang membuat hati wali Allah terasa terang dan tenang, karena ia mampu menyatukan kesadaran lahir dengan hakikat ruhnya di alam malakut. Maka sesungguhnya nama asli ruhmu di alam gaib itu adalah ru'ya rawani, cahaya yang berasal dari cahaya Sang Pencipta, menunggu untuk kembali pulang ke tempatnya yang kekal abadi saat tiba waktunya nanti. Berikut penjelasan rinci, mendalam, dan teratur menurut ajaran tasawuf, serta ilmu hakikat mengenai perjalanan ruh manusia, melalui 4 tingkatan alam beserta sebutan dan hakikatnya. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa ruh manusia bukanlah sesuatu yang tercipta secara langsung di dunia dalam wujud yang kita kenal sekarang. Ia adalah rahasia ilahi yang melalui proses penurunan bertahap dari alam yang paling tinggi dan suci menuju alam yang paling rendah dan terikat materi. Para ahli makrifat dan ulama tasawuf menjelaskan bahwa perjalanan ini melintasi 4 tingkatan alam yang berbeda, dan pada setiap tingkatan itu ruh memiliki sebutan, sifat, serta kedudukan yang khas, sebagai berikut. 1. Di alam lahud disebut ruh al-qudsi. Alam lahud adalah alam keesaan dan kesempurnaan zat Allah yang maha suci. Disinilah titik awal keberadaan ruh dalam wujudnya yang paling murni dan hakiki. Ruh pada tingkatan ini disebut ruh al-qudsi, yang berarti ruh yang suci, bersih dari segala sifat keterbatasan, tidak tercampur dengan unsur apapun, dan menjadi inti rahasia kehidupan itu sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa pada tingkatan ini, ruh masih tersembunyi di balik tabir keagungan ilahi, belum memiliki wujud yang terpisah, dan belum mengenal perbedaan antara satu makhluk dengan makhluk lainnya. Ia bagaikan setetes cahaya yang masih menyatu dengan sumber cahayanya, belum dipisahkan untuk diturunkan ke tingkatan yang lebih rendah. Inilah hakikat terdalam yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia biasa, karena ia berada pada tempat yang paling dekat dengan zat yang maha mencipta. Ruh di tingkatan ini hanya mengenal keesaan, tidak mengenal sifat, ruang, atau waktu. Di alam jabarut disebut ruh as-sultani. Setelah keluar dari samudera keesaan lahud, ruh turun menuju alam jabarut. Alam ini adalah alam kekuasaan dan keagungan sifat-sifat Allah. Disinilah ruh mulai menerima sifat-sifat kesempurnaan, sehingga ia disebut ruh as-sultani,
yang berarti ruh yang memiliki kekuasaan dan keagungan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada tingkatan ini, ruh mulai dibekali dengan potensi untuk mengatur, menggerakkan, dan menguasai apa yang akan menjadi wujudnya kelak. Ia tidak lagi sekadar cahaya yang tersembunyi, melainkan telah memiliki kekuatan yang kokoh, mampu memancarkan pengaruh, dan menyadari hubungan antara dirinya dengan Sang Pencipta. Ruh di alam ini bersifat agung, bebas dari ikatan apapun, dan bergerak mengikuti kehendak ilahi tanpa ada hambatan. Ia bagaikan perintah yang pasti, yang jika ditetapkan akan terlaksana dengan sempurna. Disinilah ruh menerima keagungan yang kelak akan menjadi dasar bagi segala kemampuan yang dimiliki manusia. Sri, di alam malakut disebut ru'ya rawani atau ru'ya ruhaniyah. Tingkatan berikutnya adalah alam malakut, alam gaib yang berisi makhluk halus, cahaya, dan segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera kasar. Di alam ini, ruh disebut ru'ya rawani atau ru'ya ruhaniyah, yang berarti ruh yang bersifat halus, hidup, dan bercahaya. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa pada tingkatan ini, ruh mulai mendapatkan wujud yang lebih jelas namun tetap halus dan tidak berbentuk materi. Ia dibalut dengan cahaya alam gaib, sehingga mampu melihat hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sekadar bayangan atau rupa lahiriah. Ruh di sini memiliki kesadaran penuh akan asal-usulnya, mengingat perjanjian yang pernah diucapkan di hadapan Allah, dan mampu bergerak melintasi ruang serta waktu tanpa terhalang. Inilah wujud asli ruh yang sesungguhnya, sebelum ia dibebani oleh tabir tubuh kasar. Saat manusia tidur atau setelah meninggal dunia, ruh akan kembali ke wujud ini, sehingga ia bisa merasakan kedamaian dan kebebasan yang tidak didapatkan saat terikat dengan jasad. 4. Di alam malk atau dunia disebut ruh al-insani atau nafs. Tingkatan terakhir dari perjalanan penurunan ruh adalah alam malk, yaitu alam dunia yang terlihat oleh mata, terbuat dari unsur tanah, air, api, dan angin. Di alam ini, ruh disebut ruh al-insani atau sering pula disebut nafs. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa di sini ruh yang halus itu dibalut dengan selubung tubuh yang kasar, sehingga ia menjadi terbatas oleh ruang, waktu, dan kebutuhan jasmani. Ruh al-insani adalah ruh yang telah disesuaikan untuk hidup di dunia, mampu menggerakkan anggota tubuh, berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun karena dibalut materi, cahayanya menjadi redup, ingatannya terhadap asal-usulnya menjadi samar, dan ia mulai terbagi menjadi berbagai tingkatan yang disebut nafs. Seperti nafs yang mengajak pada kejahatan, nafs yang menyesali diri, hingga nafs yang telah tenang dan kembali kepada kebenaran. Meskipun demikian, hakikat aslinya tetap tidak berubah. Di dalam tubuh manusia yang terlihat kasar itu masih bersemayam ruh al-Qudsi, ruh as-Sultani, dan ruh rawani, hanya saja tertutup oleh tabir kealpaan dan keterikatan pada dunia. Oleh karena itu, tujuan perjalanan rohani dalam ajaran tasawuf adalah untuk membersihkan tabir-tabir tersebut, agar cahaya ruh yang asli kembali bersinar, dan manusia dapat menyadari kedudukan mulianya, bukan hanya sebagai makhluk tanah, melainkan sebagai makhluk yang membawa cahaya dari kehadirat Sang Pencipta. Demikianlah gambaran perjalanan ruh menurun dari alam yang paling tinggi hingga sampai ke alam dunia. Semoga penjelasan ini membuka wawasan dan menambah keyakinan kita akan keagungan penciptaan Allah, serta mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan ruh yang telah dititipkan kepada kita.